Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Haryadi, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Setelah ditemukan klaster hajatan di Desa Ringin Pitu, Kecamatan Tegal Delimo, Banyuwangi, Jawa Timur, kabupaten paling ujung timur Pulau Jawa ini telah kembali ditemukan sejumlah klaster baru COVID-19. Klaster tersebut yakni klaster perjalanan ziarah Wali Songo dan klaster pondok pesantren. Pemirsa, setelah ditemukan klaster hajatan di Desa Ringin Pitu, Kecamatan Tegal Delimo, Banyuwangi, Jawa Timur, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi mengungkapkan bahwasanya di kabupaten paling ujung timur Pulau Jawa ini telah kembali ditemukan sejumlah klaster baru COVID-19. Adapun jenis klaster COVID-19 baru tersebut yakni jenis klaster perjalanan ziarah Wali Songo dan klaster pondok pesantren. Dalam hal ini bahwasanya sejumlah klaster tersebut ditemukan di Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi. Sementara itu, juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Banyuwangi, Dr. Wiji Lestariono mengatakan bahwasanya dalam penemuan klaster baru ini setidaknya sekitar 28 santri di Blimbing Sari dinyatakan telah positif terpapar COVID-19. Selain itu, pada kesempatan ini Dr. Wiji Lestariono juga menambahkan, selain klaster pondok pesantren, klaster perjalanan ziarah Wali Songo juga telah ditemukan di Banyuwangi. Dengan ditemukan sejumlah klaster baru itu, kini kasus COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan. Lantaran hal tersebut, Satgas COVID-19 Kabupaten Banyuwangi pun terus melakukan segala upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Salah satu upaya yakni dengan melakukan tracing secara optimal kepada sejumlah orang yang memiliki kontak erat terhadap pasien COVID-19. Ini di wilayah Kecamatan Blimbing Sari, di suatu pondok ya. Ini juga terjadi lonjakan kasus sejumlah 28 orang santri ya, yang positif. Akan tetapi karena di pondok relatif lebih mudah penanganannya, karena pondok pesantren ini kan komunitas tertutup ya. Jadi tidak berkembang, ini cuma 28 ya. Kemudian yang selanjutnya adalah masih di wilayah Kecamatan Blimbing Sari. Ada klaster yang disebut klaster Wali Songo ya. Ini karena orang-orang yang terdeteksi positif adalah mereka yang telah mengikuti ziarah ke Wali Songo. Jumlahnya 11 orang positif ya. Nah, terhadap semua klaster-klaster yang ada ini sudah dilakukan penanganan sesuai pedoman penanganan COVID-19. Artinya kita terus mengembangkan tracing dalam hal pendeteksian, kemudian dalam hal penata laksanaan kasusnya, yang positif diisolasi, ya. Yang bergejala isolasi di rumah sakit, yang tidak bergejala atau bergejala ringan isolasi mandiri di rumah. Dengan ini, lantaran kasus COVID-19 di Banyuwangi terus meningkat, juru bicara Satgas COVID-19 Banyuwangi juga menghimbau kepada masyarakat agar terus mematuhi protokol kesehatan. Selain mematuhi protokol kesehatan, pihaknya juga meminta kepada masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar rumah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Meskipun sudah 2 kali gagal berangkat tahun ini, salah satu calon jemaah haji asal Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, lebih memilih tersenyum menerima keputusan dari pemerintah. Ibu yang sudah 2 kali gagal berangkat ini tetap optimis dan memilih untuk tidak menarik dana ongkos yang sudah dilunasinya. Dokumen haji milik nenek Rasmi masih tersusun rapi di dalam map yang tersimpan di tempat tidurnya. Mulai dari buku pelunasan, buku tabungan hingga sertifikat vaksin yang sudah ia jalani pada Maret lalu,
menjadi bukti kesiapannya untuk berangkat haji tahun ini. Namun niatan baik untuk pergi ke Baitullah kembali gagal lantaran tahun ini pemerintah kembali membatalkan keberangkatan haji yang sudah diketuk palu pada Juni lalu. Alih-alih bersedih, Nenek Rasmi lebih memilih tersenyum dan legowo menerima keputusan pembatalan keberangkatan haji yang sudah 2 kali ia rasakan. Dirinya pun enggan untuk menarik ongkos naik haji yang sudah ia lunasi. Hasil berdagang jeruk di pasar selama hampir 7 tahun dikumpulkan Nenek Rasmi untuk melunasi ongkos naik haji yang sudah ia lunasi pada 2019 lalu. Dari dagang jeruk, dari sampah, tapi sing mesti jeruk Mas, aku dagang pengirim. Terus tak lumbuk-lumbuk nih, tak daftar haji. Setelah itu selanjutnya aku nyicil, tak kayak bank, Mas, selak pengen Kanjeng Nabi sampean, selak kepingin roh ya apa ya Mas ya jenenge adewe dipanggil karo Allah ini selak. Ya Allah Mas, pokoknya yes, pokoknya aku percaya Allah, kita ngelegowo mungkin yang terbaik aku tahun depan nggak ngerti sama Allah. Yang penting aku ngelegowo, yang penting aku pasrah yang kuasa. Masalah uang kan ditawari Mas, jadi diambil oleh enggak usah diambil. Berarti dananya Enggak. Oh, biar aja gitu. Oh biar aja. Dirinya pun tetap optimis jika haji tahun depan akan dibuka oleh pemerintah, sehingga penantian panjang selama hampir 10 tahun untuk menunaikan rukun Islam yang kelima dapat terbayar lunas. Nenek Rasmi sendiri tergabung dalam KBIH Al-Mabrur Mutajam, Kecamatan Gambiran yang membawahi 262 calon jemaah haji, khususnya para jemaah yang berada di wilayah selatan bumi Belambangan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Sebelumnya penularan melalui klaster hajatan telah terjadi di Desa Wringin Pitu, Kecamatan Tegal Delimo. Namun pada kali ini klaster serupa juga terjadi di Desa Sumberasri, Kecamatan Purwoharjo. Dengan ini juru bicara Satgas COVID-19 Banyuwangi menyatakan klaster hajatan semakin meluas. Pemirsa, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Banyuwangi, Dr. Wiji Lestariono mengungkapkan penyebaran klaster hajatan di Banyuwangi semakin meluas. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya penambahan jumlah orang yang terpapar COVID-19 karena dampak dari kegiatan hajatan. Sebelumnya klaster hajatan ditemukan di Desa Ringin Pitu, Kecamatan Tegal Delimo, Banyuwangi, Jawa Timur. Desa tersebut hingga saat ini dikabarkan sekitar 47 orang dinyatakan terpapar COVID-19, serta 1 orang korban meninggal dunia. Saat ini klaster serupa juga ditemukan di Desa Sumberasri, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi. Pada penemuan klaster serupa tersebut, setidaknya sekitar 14 orang yang mengikuti hajatan dinyatakan positif COVID-19. Dengan ditemukannya klaster hajatan di Desa Sumberasri ini, pihak Satgas COVID-19 terus melakukan berbagai upaya serta tracing terhadap siapa saja yang telah kontak erat dan mengikuti kegiatan hajatan di daerah tersebut. Jadi di Banyuwangi ini muncul klaster-klaster baru. Di antaranya klaster yang disebut klaster hajatan ya. Klaster hajatan itu kan sebenarnya ada 1 kasus positif yang ternyata mereka adalah telah mengikuti suatu hajatan di satu tempat. Setelah kita kembangkan tracing terhadap orang tersebut, ketemu beberapa lagi yang positif, yang ternyata mereka juga adalah peserta dari hajatan tersebut. Makanya disebut klaster hajatan. Padahal sebetulnya sudah meluas juga, bukan hanya pada orang yang datang pada acara hajatan, tapi sudah meluas ke kontak-kontak erat lainnya. Seperti kita ketahui di Tegal Delimo itu ada 3 dusun ya. Lokasi hajatan ada di 1 dusun, namanya dusun Ringin Asri ya. Tapi kemudian tracingnya sudah berkembang sampai ke dusun Bayat Tejo dan dusun Ringin Nanom contohnya ya. Jadi sudah meluas, bukan hanya di orang yang menghadiri hajatan saja. Itu yang pertama, klaster hajatan. Sampai dengan hari ini
sudah tercatat yang positif sejumlah 46 orang. Ya. Meskipun jumlah yang sembuh sudah terus bertambah, hampir separuh ya, sehingga sekarang ini jumlah kasus aktif tinggal 26 orang. Ya. Kemarin sudah dilakukan tracing lagi, ya, tapi kemarin alhamdulillah tidak ketemu lagi yang positif. Hari ini masih dilanjutkan tracing lagi ya. Artinya kita terus meluaskan atau mengembangkan tracing sampai tidak menemui lagi kasus yang positif. Itu yang pertama. Yang kedua, masih di klaster hajatan. Terjadi juga di wilayah Kecamatan Purwoharjo atau tepatnya di Desa Sumberasri ya. Di Desa Sumberasri. Di sana juga ada ditemukan lonjakan kasus terhadap orang-orang yang telah menghadiri suatu hajatan. Jumlahnya kalau yang di Sumberasri 14 orang ya. 14 orang positif. Ini dari klaster hajatan di Purwoharjo. Dengan munculnya sejumlah klaster di Banyuwangi ini membuktikan kepada masyarakat bahwa kegiatan yang menimbulkan kerumunan besar akan menjadi potensi penyebaran COVID-19. Untuk itu, juru bicara Satgas COVID-19 meminta agar masyarakat tidak menggelar kegiatan yang menyebabkan terjadinya kerumunan besar. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Haryati beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.